Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunanihi wa tada bi hadihi ila yaumil qiyamati wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin fin nari wa na'udzu billahi minan nar. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat, kasih sayang dan perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga masih memberi nafas kita, kesempatan kita, rizki kepada anak istri kita, dan kita juga agar senantiasa kita ingat bahwasannya Allah lah Tuhan satu-satunya yang berhak untuk disembah, dan agar kita ingat bahwasannya kita masih butuh, kita masih fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak lancang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, bersyukur kepada beliau atas perjuangan, pengorbanan yang sudah beliau lakukan, yang sudah beliau persembahkan untuk kita umatnya, sehingga kita bisa mencicipi manisnya Islam, manisnya iman, sehingga kita bisa meninggal di atas keadaan tersebut. Kemudian berikutnya adalah wasiat Jumat, yaitu untuk khatib pribadi dan juga untuk hadirin yang hadir di sini, agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, tidak ada yang bisa menahan kita untuk berbuat maksiat, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali takwa itu sendiri, yaitu takut akan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta. Allah Subhanahu wa taala adalah mengatur. Dan di antara wewenang Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan dan mengatur dan memporsikan sesuatu sesuai kehendak beliau. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyarah, subhanallahu wa ta'ala amma yusyrikun." Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya yang bisa menciptakan dan bisa memilih. Dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memilih. Maksudnya apa? Memilih siapa yang paling utama, siapa yang lebih utama, siapa yang tidak memiliki keutamaan, dan siapa yang keutamaannya biasa-biasa saja. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari, ada yang hari biasa saja, ada yang hari memiliki keutamaan, ada hari-hari yang sangat memiliki keutamaan yang lebih daripada hari-hari yang lainnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasannya yang bisa membuat suatu hari menjadi mulia, menjadi utama, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk satupun yang bisa mengklaim bahwasannya hari ini lebih mulia daripada hari kemarin, karena hari ini lahirnya sosok fulan dan fulan. Maka semua penciptaan, semua kehendak kemuliaan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebagian hari atau sebagian waktu yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hari-hari yang mulia adalah 10 hari di awal Dzulhijjah, ya. Hari-hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hari-hari yang mulia agar dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk menggenjot amalan-amalannya, untuk menggenjot amalan-amalan yang ia tinggalkan di hari-hari kemarin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal fajr, demi waktu subuh, walayalin ashr, dan hari 10
yang dimaksud hari 10 adalah 10 hari Dzulhijjah. 10 hari Dzulhijjah yang mana kita sekarang berada di tanggal 8, yaitu kita sudah melewati 7 hari yang lalu. Maka tersisa bagi kita tanggal 8, tanggal 9, dan besok hari Idul Adha. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam surat Al-Fajr dengan hari-hari ini. Wal fajri walayalin ashr, demi fajar dan demi hari 10, yaitu hari yang sudah kita lewati sebagian besarnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari-hari ini? Karena kemuliaan dan keagungan yang sangat besar, yang sangat agung, yang mana sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hal-hal yang akan kita bahas selanjutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak saja bersumpah di dalam surat Al-Fajr untuk meyakinkan bahwasannya hari-hari 10 ini adalah hari yang mulia. Namun dilanjutkan ya, sabda Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi SAW juga pernah berpesan akan keagungan hari-hari ini. Nabi SAW bersabda melalui hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah SAW, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari di muka dunia ini ya, yang mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 hari ini, yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari lain termasuk hari-hari agung yang lainnya yang kita tahu, misalkan Ramadan dan yang lainnya. Tidak ada hari-hari yang lebih agung ya, yang mana amalan soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari ini. 7 hari kita sudah lewatin tanpa sadar. Maka sahabat berkata, qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Wahai Rasulullah, seumpamanya seorang itu berjihad namun tidak di hari ini, apakah masih besar pahalanya di hari ini bagi orang-orang yang beramal soleh? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihad fi sabilillah. Walal jihad fi sabilillah. Walaupun orang jihad ya di hari selain 10 hari Dzulhijjah ini ya, maka lebih besar lagi amalan seorang hamba yang dia bersedekah, bertakbir, bersolawat ya, berpuasa di hari-hari 10 Dzulhijjah ini. Illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali ada seorang yang berjihad di luar 10 hari Dzulhijjah ini dengan hartanya, dengan jiwanya, falam yarji' min dzalika bi syai', kemudian dia tidaklah pulang dengan hartanya dan nyawanya, alias dia meninggal di medan perang, baru amalan ini bisa mengalahkan amalan yang dilakukan seorang hamba di 10 Dzulhijjah. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam suatu hadis yang lain, ma min ayyamin a'zamu indallah wa la ahabbu ilaihi minal amali fihinna, tidak ada amalan yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal amali fihinna, kecuali amalan yang dilakukan di 10 Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah. Fa'aktsiru fihinna minat tahlil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah di dalamnya dari tahlil, yaitu perkataan la ilaha illallah, wa takbir, dan Allahu akbar, wa tahmid, ucapan alhamdulillah. Rawahu Ahmad. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ma min yaumin aktsaru min ayyatikallahu fihi abdan minan nari min yaumil arafah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, sungguhnya tidak ada hari yang mana Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hambanya dari api neraka kecuali pada hari Arafah. Dan hari Arafah itu letaknya adalah di 10 awal Dzulhijjah. Dan tepatnya adalah besok hari di Indonesia. Dan kemudian dari hadis yang lain bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, a'zamul ayyam indallahi ta'ala yaumun nahr, bahwasannya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu ayyamun nahr, yaitu hari-hari sembelihan yang akan kita hadapi di beberapa hari ke depan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat dan dalil-dalil di atas, kita mengetahui bahwa 10 hari ini terkumpul di dalamnya setidaknya 4 rukun Islam. Berbeda dengan hari-hari yang lain. Seorang muslim yang ia bersyahadat, mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka ia menjaga sholatnya di hari-hari ini.
Dan ini adalah rukun pertama yang dia jaga di hari-hari ini. Kemudian dia juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji, dan ini adalah rukun Islam selanjutnya yang kedua. Dan yang tidak mampu untuk berhaji, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan rezeki, maka dia diperintahkan untuk berpuasa, dan ini adalah rukun Islam yang ketiga. Maka setelah dia puasa di 9 hari, dari hari pertama sampai hari Arafah, ya, kemudian dia bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, lalu ia berkurban. Maka dengan fakta-fakta ini, yaitu 10 hari Dzulhijjah dengan terkumpul di dalamnya syariat-syariat inti dan syariat-syariat penting, maka sebagian ulama berkeyakinan bahwasannya siang hari di 10 hari Dzulhijjah ini lebih utama daripada 10 hari di 10 hari terakhir malam Ramadan, di 10 hari siang Ramadan. Saya ulangi lagi, berdasarkan fakta yang bertubi-tubi ini, yang mana di dalam 10 hari Dzulhijjah yang mana kita lewati sekarang ini, yang di dalamnya terkumpul sholat, di dalamnya terkumpul puasa, terkumpul haji, terkumpul kurban, dan sedekah dan amal-amal lainnya, maka sebagian ulama berkeyakinan dengan keyakinan yang kuat bahwasannya hari-hari ini lebih afdol siang harinya daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan siangnya. Karena di siang 10 hari Ramadan hanya ada puasa dan sholat saja, sedangkan di siang hari Dzulhijjah ada sholat, ada puasa, ada haji, kemudian ditutup dengan kurban, menyembelih hewan ternak untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk malamnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ulama sepakat bahwasannya malam di Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah ini keadaannya berbanding terbalik dengan siangnya. 10 malam terakhir Ramadan ini lebih agung daripada 10 hari di awal Dzulhijjah, karena di dalamnya ada malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu jamaah menuju ke 10 Dzulhijjah, maka hanya tersisa kurang dari 3 hari lagi, kurang dari 3 hari, setengah hari sudah kita lalui. Maka kita manfaatkan hari-hari ini dengan maksimal, karena hari-hari ini lebih utama siangnya daripada siangnya 10 hari terakhir Ramadan. Maka apa yang bisa kita lakukan di hari-hari ini? Yang pertama adalah pastinya menjaga hal-hal yang wajib seperti sholat, ya, kemudian meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena meninggalkan sholat di hari biasa saja sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi keadaannya jika sholat tersebut ditinggalkan di hari yang mana hari ini lebih afdal daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan siangnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan berikutnya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah berhaji bagi yang mampu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Wahai Muhammad, serulah umatmu untuk berhaji, maka niscaya ketika dia mengetahui kemuliaan haji, dia akan datang walaupun dengan berjalan, walaupun dengan unta yang kurus, unta yang lemah, min kulli fajjin amik, dari belahan dunia yang jauh. Maka barang siapa yang tidak mampu untuk berhaji, belum diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji, maka dia bisa berpuasa sesuai hadis Hafsah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau pernah berkata, arbaun lam yakun yada'uhunna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah siyamu Asyura, yaitu puasa Asyura di 10 Muharram. Kemudian wal ashr, kemudian berpuasa di 10 Dzulhijjah, wa thalathatu ayyam min kulli syahr, kemudian berpuasa di 3 hari di setiap bulan, yaitu puasa ayyamul bid, puasa 3 hari di tengah bulan setiap bulan, puasa ayyamul bid. Wa rak'atain qablal ghada, kemudian yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu salat 2 rakaat sebelum fajar, sebelum salat subuh. Kemudian setelah berpuasa, sesuai hadis yang tadi kita bacakan, amalan-amalan yang dianjurkan adalah berzikir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat," dan berzikirlah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala di hari 10 Dzulhijjah ini. Maka inilah adalah syariat
yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar seorang muslim bisa maksimal. Bagi yang tidak bisa puasa, bagi yang tidak bisa haji, tidak bisa berkurban, dia bisa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan pahalanya. Karena sekali lagi 10 hari Dzulhijjah ini adalah hari yang paling agung, hari yang sangat Allah Subhanahu wa taala agungkan di alam semesta. Kemudian yang kelima adalah beramal soleh dengan amalan-amalan yang ia kehendaki, sesuai amalan yang dia mampu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada amalan soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali amalan soleh yang dilakukan di 10 hari Dzulhijjah ini. Kemudian berikutnya adalah bertakbir. Maka bertakbir ini jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi dua. Ada takbir mutlak atau takbir bebas, kemudian ada takbir muqayyad, yaitu takbir yang dilakukan setelah habis sholat. Adapun takbir mutlak, maka ini hendaknya dilantunkan oleh seorang muslim di waktu-waktu yang bebas. Dari sejak awal Dzulhijjah kemarin, 7 hari yang lalu atau 8 hari yang lalu, ya, sampai nanti di akhir hari tasyrik di waktu asar, ya. Oleh karena itu, waqad tsabata anna Ibnu Umar wa Abu Hurairah kana yakhrujani ila suq ayyamal ashri yukabbirani wa yukabbirun nasu bi takbirihima. Dulu Ibnu Umar, anaknya Umar ibn Khattab, dan Abu Hurairah ketika memasuki 10 hari Dzulhijjah, awal Dzulhijjah, maka mereka berdua keluar ke jalan-jalan, mereka berdua keluar ke pasar, ya, untuk apa? Untuk bertakbir, sehingga manusia mengikuti takbir mereka berdua. Maka ini adalah syiar yang hilang dari kampung-kampung kaum muslimin, yang mana seharusnya kita bertakbir, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena di hari ini adalah hari yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun takbir muqayyad, takbir yang terikat, maksudnya adalah takbir di setiap habis sholat, maka dimulai dari habis subuh besok, yaitu hari Arafah. Setelah habis subuh besok, maka di setiap akhir sholat kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dari subuh besok sampai hari tasyrik berakhir, yaitu 3 hari setelah Idul Adha di waktu asar. Kemudian yang terakhir yang bisa dilakukan oleh seorang muslim di 10 hari yang mulia ini adalah tentunya berkurban. Yang mana berkurban ini sudah kita bahas kemuliaannya dan keutamaannya serta pahalanya di pertemuan-pertemuan yang sudah lalu. Ketika kurban sendiri memiliki keutamaan yang sangat agung, bagaimana lagi jika kurban dilakukan di 10 hari Dzulhijjah yang memiliki nilai khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di khutbah kedua ini kembali khatib mengingatkan untuk diri sendiri dan juga jamaah yang hadir untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di khutbah yang terakhir ini khatib ingin mengingatkan untuk diri pribadi dan juga untuk hadirin yang hadir bahwasannya besok adalah hari Arafah. Besok hari Sabtu ini adalah hari Arafah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin aktsaru min ayyatikallahu fihi 'abdan minan nari min yaumil Arafah." Tidak ada hari yang mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membebaskan seorang hamba dari neraka kecuali di hari Arafah, yaitu besok, ya. Maka seorang muslim hendaknya mempersembahkan apa yang ia mampu semaksimal mungkin agar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia terbebas dari api neraka. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Siyamu yaumi Arafah," bahwasanya puasa di hari Arafah, itu besok, puasa sunnah. "Ahtasibu 'ala Allah," maka saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyukaffiras sanah,
allati qablahu, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saya di tahun atau 1 tahun kemarin, wasanah allati ba'dah, dan dosa-dosa ya yang terjadi di tahun berikutnya. Yaitu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya puasa Arafah ini akan mengampuni 1 tahun dosa kita yang sudah lalu dan 1 tahun dosa kita yang akan datang. Maka ini adalah kesempatan emas, kesempatan yang tidak terjadi di hari-hari yang lain kecuali di hari besok, hari Arafah. Maka seyogyanya seorang muslim memanfaatkan waktu ini, memanfaatkan bonus ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kita mendapatkan pengampunan 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang kecuali di esok hari. Maka jangan bermaksiat di hari esok agar kita mendapatkan ampunan atau bahkan jaminan label terbebas dari neraka. Kemudian marilah kita berpuasa di hari esok, karena besok adalah hari Arafah yang mana keagungannya sudah kita sampaikan tadi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma a'tiq riqaba azwajina wa auladina minan nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuna wa maulana anta waliyuha wa maulaha. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma wafiq wulata umurina wasaddid khutahum lima tuhibbu wa tarda ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.